Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Pria yang menyakitkan itu mengambil beberapa langkah keluar dari kehampaan berturut-turut, seolah-olah dia tidak tahu keterkejutannya, tetapi Xiao Yan melihatnya sekilas, karena kejutan itu bukan disebabkan oleh kekuatannya, tetapi kekuatan aturan minggu orang ini terkait dengan kejutan. Xiao Yan tidak mundur di hadapan sosok besar yang meraung, tidak sedikit, tetapi diam-diam mengencang. Yuan Yuyu berjari 5 jelas bisa membunuh Xiao Yan secara langsung, tetapi dia bertabrakan dengannya, karena dia sedang bersiap untuk pertempuran berikutnya, sehingga koin Dewa Merah dapat mengumpulkan kekuatan, sehingga dia bisa bertarung dengan pertempuran, dan menggunakan kekuatan sesedikit mungkin untuk membunuh sosok-sosok padat di sekitarnya. Pasar Zhejiang berjuang keras di Beijing, apa yang ingin Anda lakukan? Xiao Yan diam-diam berkata dalam hatinya, bantuan Sike untuk ini tiba-tiba turun ke titik beku, tidak peduli kekaguman seperti apa yang dia tunjukkan pada Xiao Yan sebelumnya, atau hanya ingin melarikan diri dari pertempuran dengan Xiao Yan, tetapi mengirim Xiao Yan hidup-hidup ke mulut harimau, meninggalkannya mati, pada saat ini, akan memakan waktu untuk mengimbangi kekuatan Dewa Batu. Mungkin tidak bisa bertahan sampai saat itu, dan musuh pasti akan semakin banyak membunuh musuh dari alam yang sama. Setelah pembunuhan anti-inflamasi, tidak ada yang berani melangkah maju lagi. Hanya ada beberapa telur besi, bahkan jika mereka dapat dibunuh dengan anti-inflamasi, tetapi mereka juga dikonsumsi. Saat ini, Xiao Yan masih abadi dari Dewa Serangga. Di hadapan keabadian para dewa dengan banyak orang kosong, hanya pertarungan roda yang dapat menguras Xiao Yan ke Haozi, dan akhirnya menghabiskan segalanya dan mati. Inilah tujuan Taixu. Su Anjing juga melakukan game ini, dia tidak akan memberikan kenikmatan anti-inflamasi, dan bahkan tidak ragu untuk mengonsumsi terlalu banyak. Orang-orang kuat ini akan menggunakan ini untuk menghina anti-inflamasi dan penghisap dewa. Dunia mematahkan keadaan pikiran permaisuri, yang lebih besar dan lebih luas jangkauannya daripada membunuh anti-inflamasi secara langsung. Apakah orang ini diibliskan atau visual, itu sama sekali tidak cocok dengan kekuatannya, tetapi yang tidak dapat dipastikan Xiao Yan adalah keberadaannya, apakah dia perlu diekspos, dan sangat mungkin untuk membuat pisau dua sisi dengan karakternya, yang semuanya merupakan spekulasi saat ini. Tapi sekali lagi, Dokter Kekaisaran Suqian tidak tahu bahwa saya akan datang. Kemungkinannya tidak pasti, Eyeliner Taixu ada di seluruh Dongyun Void, dan hampir tidak ada Bahtera yang berani datang, tidak sulit untuk menilai, tidak masalah jika itu tidak masalah, dia harus memikirkan cara untuk memecahkan permainan, tetapi dia bisa membunuh lebih lambat, menunda waktu sebanyak mungkin. Xiao Yan segera membuat penilaian di dalam hatinya, dia tidak bisa membunuh terlalu cepat, jika tidak, tembakan yang lebih kuat mungkin tidak baik untuknya. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Taixu, setidaknya dia tidak ingin segera membunuhnya, tetapi yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa Taixu akan bergiliran menembak sedemikian rupa, dan dalam sekejap, tinju Xiao Yan kuat. Bagian belakang kaki pria itu tidak hanya kepalan tangan seperti gunung, tetapi juga tabrakan, dan ada perbedaan yang jelas antara keduanya dalam hal ukuran tubuh. Tetapi pada saat tabrakan, sosok Xiao Yan sudah tidak bergerak, dan pria yang telah stabil ke gunung terkejut, dan kulitnya berubah drastis. Saat seluruh wajah berangsur-angsur memerah, bahkan jika itu adalah raungan, apa namanya untuk menyembunyikan rasa malu bahwa kekuatannya tidak sebaik milikku. Xiao Yan mengangkat alisnya dan dengan bercanda berbicara. Sekarang setelah itu adalah kesimpulan yang sudah pasti, dia pasrah untuk melihat bagaimana hal-hal akan terjadi, dan semakin cemas situasinya, semakin dia harus tenang, setidaknya tidak seburuk yang dia bayangkan. Mungkin Su Anxing juga menggunakan cara ini untuk menguji Xiao Yan, dan dia jelas tidak yakin bahwa Xiao Yan, ini adalah dewa atau klon yang mencari orang kuat, dan dia bahkan lebih marah. Xiao Yan dikejutkan oleh lengannya, dan dia mundur 100 kaki ke belakang. Tidak mau kalah, pria itu menstabilkan tubuhnya, menggerakkan tubuhnya yang besar lagi, dan duduk ke arah Xiao Yan dalam postur seperti gunung. Xiao Yan tidak tergesa-gesa saat ini, perlahan mengangkat tangannya, dan kemudian mengangkat jari tengah, tetapi tujuan tengahnya adalah sarkastik, dan itu juga semangat juang. Kehendak gunung dan lautan, semangat juang ini tidak membunuh. Sebaliknya, biarkan mereka merasakan dosa dan penyesalan di masa lalu. Mata yang terakhir segera kesurupan,
dan dia sepertinya memiliki beberapa kenangan yang tak terlupakan. Tiba-tiba berkedip, matanya memerah, dan 2 garis air mata panas mengalir, yang pasti sangat menyakitkan. Xiao Yan bergema dan berkata dalam hal ini, dia jelas bisa bergerak, tetapi dia berkata perlahan dan tenang, pria kuat yang sadar menyerang peradangan lagi. Aku akan mematahkan tubuhmu menjadi beberapa bagian, semua orang memiliki penyesalan yang tak terlupakan, untuk mencapai keabadian Tuhan, semua untuk menghaluskan simpul hati, tidak mudah untuk melupakan ingatan pemahaman, dan dicabut lagi, bahkan jika kamu kalah akan meninggalkan gejala sisa yang besar. Xiao Yan tidak tergesa-gesa, dan secara bertahap mengalahkannya dalam serangan yang tampak sedikit nyaman. Bulan merah itu, dia adalah orang yang Anda sukai. Dewa Void tertentu dapat dengan jelas melihat situasi pertempuran di kehampaan di sini. Dewa Void, tidak ada bebatuan dan air palsu tidak sedingin sebelumnya. Seperti dunia kecil, umumnya seorang pria duduk di kursi goyang dan berkata sambil tersenyum, ini bebas dan tampan, hanya dia memiliki hosta halus berwarna putih, dan rambutnya masih berserakan, yang terlihat sedikit malas dan santai. Tapi wajah itu tampaknya tidak peduli seperti apa bentuknya, bahkan di bawah sutra hijau yang agak berantakan, itu terlihat luar biasa. Dia tidak terburu-buru, orang yang masih melukis dengan ujung pena adalah Xiao Yan yang bertarung di depannya. Lukisan itu memiliki dewa dan bentuk, lukisannya sangat indah, dan lukisan permaisuri semakin baik. Manfaatkan itu. Mungkin ini terakhir kalinya Anda melihat saya. Pria itu tersenyum, membuka mulutnya dan duduk di kursi goyang. Tampaknya Suan Xing, yang merencanakan semua ini, sedang merencanakan semua ini. Suan Xing, yang bangga menjadi pemikir yang terlalu bodoh. Di matanya, ayahnya rendah hati, dia hanya orang yang sangat bodoh. Anda dapat melihat 99 langkah, hanya 1 langkah yang hilang, dan seseorang akan mati. Tapi tidak mungkin permaisuri melukis dengan pena sambil berbicara dengan lembut, dan suaranya selembut kapas di telinganya, yang membuat orang merasa nyaman dan menyenangkan. Anda lihat berapa banyak orang kuat saya terlalu lemah untuk membunuh kelompok pertama, selama saya memberi perintah, dia akan dikepung dalam sekejap, dan kemudian dia akan dihancurkan dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Ini adalah jalan buntu, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada jalan kembali. Suan Xing, meskipun dia berkata sambil tersenyum, keanggunannya berpura-pura lembut, dan dia juga berpura-pura, bukan pria yang berpura-pura menjadi pria terhormat dan terlihat menjijikkan. Anda bisa mencobanya. Dengan cara ini, pendeta Tao juga dapat memverifikasi apakah dia dihormati atau tidak. Jadi tunggu apa lagi? Permaisuri tiba-tiba menghentikan kuas di tangannya dan mengangkat matanya yang halus, ke mata indah cahaya bintang di wajahnya yang menakjubkan. Dengan senyum yang tampaknya tulus, dia menatap Suan Xing, tetapi Suan Xing tiba-tiba merasa rambutnya berdiri, dan senyumnya kaku. Kelopak matanya sedikit bergerak-gerak, seolah-olah dia tidak bisa membayangkan dari mana permaisuri mendapatkan kepercayaan diri ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.